Keamanan data nasional Indonesia belum optimal di tengah percepatan transformasi digital yang digaungkan Presiden Joko Widodo. Data 210 instansi RI yang dahulu kerap dibangga-banggakan sebagai New Oil, disita oleh Pertas. Logbit 3.02 berhasil masuk dan mengunci Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS. Siapa yang salah? Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN mengumumkan bahwa biang kerok gangguan server di PDNS yang disebabkan serangan siber dengan virus malware jenis terbaru. Kepala BSSN Hinsa Siburian mengatakan hasil forensik pihaknya menunjukkan bahwa virus yang menyerang server PDN berupa ransomware Brainchipper atau Brain 3.0. Pelaku penyerangan yang mengatasnamakan sebagai Logbit 3.02 meminta tebusan 8 juta US dollar atau setara dengan 131 miliar rupiah. Jika tidak dibayarkan, data yang telah diretas tidak akan dibuka. Logbit bukanlah virus, melainkan salah satu grup peretas yang aktif sejak 2019 yang pada awalnya dikenal dengan nama ABCD, merupakan grup operator ransomware. Logbit 2.0, dan serta yang terbaru Logbit 3.0 merupakan hasil kampanye baru dari grup tersebut. Grup peretas itu sempat menginfeksi BSI merupakan ransomware as a service atau RAS yang ternyata adalah warisan dari Logbit dan Logbit 2.0. Logbit varian terbaru versi 3.0 atau juga dikenal dengan Logbit Blacks. Serangan tersebut memiliki kemampuan yang mampu menyesuaikan berbagai opsi selama kompilasi dan eksekusi muatan. Logbit 3.0 menggunakan pendekatan modular dan mengenkripsi muatan hingga eksekusi, yang menghadirkan hambatan signifikan untuk analisis dan deteksi malware. Logbit sangat aktif melakukan pemerasan ganda, broker akses awal serta mereka juga beriklan di forum peretas. Mereka juga diketahui merekrut orang dalam dan merekrut peretas terampil untuk menjalankan aksinya. Pada Juni 2023, Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kemenkominfo menyampaikan kepada anggota Dewan bahwa pembangunan PDN merupakan upaya melakukan efisiensi pengelolaan data center yang kini tersebar hingga mencapai 2.700 data center di seluruh lembaga pemerintah. Setiap lembaga pemerintah telah menyiapkan fasilitas data center sendiri sehingga terjadi pemborosan. Dengan adanya data center nasional, server pemerintahan dapat diletakkan di PDN. Sembari menunggu pembangunan PDN selesai, Kemenkominfo menggunakan PDN sementara yang bekerja sama dengan Telkom. Keminfo maupun dari Telkom Sigma yang di mana mereka mengelola pusat data sementara. Ya, saya ulangi. Jadi data-data ini disimpan di pusat data sementara sebagaimana kita ketahui bahwa pembangunan data center nasional, pusat data nasional yang sekarang masih belum selesai. Jadi karena kebutuhan untuk proses bisnis, proses jalannya pemerintahan, maka dibuatlah oleh Keminfo pusat data sementara yang ada di Jakarta maupun yang ada di Surabaya. Yang mengalami insiden ini adalah pusat data sementara yang berada di Surabaya. PDNS itu pun digunakan oleh 75 kementerian dan lembaga, 20 provinsi, 169 kabupaten dan 59 kota. Mengutip laman resmi Kemenkominfo, Minggu, 23 Juni 2024, pembangunan PDN merupakan implementasi dari kebijakan pemerintah khususnya Pasal 27 Peraturan Presiden, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Disebutkan bahwa penggunaan PDN menjadi rekomendasi terbaik bagi penyediaan infrastruktur teknologi informasi komunikasi atau TIK pemerintahan. Penggunaan PDN juga disebut dapat mempercepat konsolidasi data nasional, integrasi pelayanan publik nasional, dan menjamin keamanan informasi dan kedaulatan data negara dan data pribadi WNI. Tapi naas, belum sempat cita-cita itu hadir, PDNS jebol. Sementara itu, Telkom sebagai pengelola PDNS bersama Kemenkominfo, belum banyak memberi penjelasan mengenai jebolnya sistem keamanan PDNS, termasuk perihal sistem disaster recovery setelah PDNS mati selama 5 hari. Disaster recovery adalah suatu konsep untuk menghadapi kemungkinan terburuk pada masa mendatang, termasuk soal serangan siber. Disaster recovery atau pemulihan bencana yang melibatkan berbagai software, perangkat IT, hingga aplikasi supaya informasi penting yang dimiliki perusahaan tidak hilang begitu saja. Keberadaan sistem ini bertujuan agar waktu padam sebuah layanan dapat dipangkas sesingkat mungkin karena sudah ada langkah antisipasi. Direktur Network Aid Solution Telkom, Herlan Wijanarko mengatakan bahwa serangan siber yang ada saat ini merupakan yang terbaru, yang kemudian menyebabkan data PDN disusupi peretas. Herlan tidak banyak bicara mengenai sistem disaster recovery Telkom Sigma, yang membuat pemulihan di PDN berjalan cukup lama. Herlan juga mengatakan bahwa perusahaan masih mengkaji dan mengevaluasi perihal kompensasi terhadap instansi terdampak yang telah meletakkan datanya di PDNS.